Anak-anak, sudah tahu belum bagaimana cara membaca jam Islamic ini? Pukul berapa sekarang? Pukul 9. Benar sekali. Mudah sekali bukan menjawab pertanyaan mengenai jam atau waktu dalam bahasa Indonesia. Lalu bagaimana ya cara menyebutkan jam dalam bahasa Arab? Bagi anak-anak yang belum pernah mempelajari materi tentang waktu atau jam, tentunya akan kesulitan menjawab pertanyaan atau bertanya mengenai waktu dan jam dalam bahasa Arab. Misalnya nih, ketika anak-anak ditanya, jam berapa anak-anak bangun pagi? Jam berapa anak-anak sarapan? Jam berapa anak-anak belajar? Dan berapa jam anak-anak pergi ke sekolah? Dan juga pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, untuk itu kita simak bersama-sama yuk materi pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Ibu guru harap anak-anak sekalian selalu dilindungi oleh Allah, dilimpahkan kesehatan dan kenikmatan dimanapun anak-anak berada. Amin. Hayya bina nabtadi'u dirasatana fi hadzal yaum bi qiraati basmalah ma'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, kembali lagi nih bersama Ibu Guru Umi Hani di kelas 8 semester 1. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi as-sa'ah. Apa itu as-sa'ah? Ada yang tahu artinya? Apa itu as-sa'ah? Apa? As-sa'ah yaitu jam. Apa sih jam itu? Jam adalah alat untuk mengukur waktu. Dengan jam kita akan dapat mengatur seluruh aktivitas kita. Misalnya seperti kita pergi ke sekolah pukul 7 pagi, kita sarapan pukul 6 pagi, kita belajar pukul 8, dan lain-lain. Jadi, jam adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pada pelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang jam dalam bahasa Arab. Wah, tentunya akan seru bukan? Yuk kita simak bersama. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Bu Guru akan memberitahu kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Ini dia. Dan tujuan kita dalam mempelajari materi as-sa'ah dalam bahasa Arab. Nah, dengan mempelajari materi ini, Bu Guru harap anak-anak semuanya bisa memahami kosakata bahasa Arab terkait materi as-sa'ah. Kemudian, anak-anak bisa memahami susunan kalimat bahasa Arab terkait as-sa'ah. Selanjutnya, anak-anak dapat membaca teks berbahasa Arab dengan tema as-sa'ah. Kemudian, anak-anak dapat berbicara menggunakan bahasa Arab terkait materi as-sa'ah. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menulis teks kalimat berbahasa Arab dengan tema as-sa'ah. Maka dari itu, supaya tujuan pembelajaran tadi bisa tercapai, kita akan membahas 5 materi pokok, yakni yang pertama, mufrodat atau kosakata. Kemudian yang kedua, tarkib atau teknik penyusunan kalimat. Dan yang ketiga, qiraah atau membaca. Yang keempat, hiwar atau percakapan. Dan yang terakhir, yang kelima,
kitabah atau menulis. Yuk kita simak bersama-sama materinya satu persatu. Materi pokok yang pertama yakni mufrodat atau kosakata. Nah, pada mufrodat kali ini kita akan mengenal beberapa kosakata bahasa Arab terkait materi kita yakni as-sa'ah. Mari simak baik-baik mufrodat yang akan kita bahas supaya anak-anak sekalian bisa paham dan hafal. Coba anak-anak lihat, dengarkan, kemudian ulangi atau tirukan mufrodat yang akan Bu Guru ungkapkan. Ini dia. Al-mufrodat. As-sa'atu jam. Al-wahidatu 1. Ats-tsaniyatu 2. Ats-tsalitsatu 3. Ar-rabi'atu 4. Al-khamisatu 5. As-sadisatu 6. As-sabi'atu 7. Ats-tsaminatu 8. At-tasi'atu 9. Al-ashiratu 10. Al-hadiyata asyrata 11. Ats-tsaniyata asyrata 12. Nisfu sa'ah setengah jam. Sulusu sa'ah sepertiga jam. Rubu'u sa'ah seperempat jam. Al-an sekarang. Kam berapa. Daqiqatun menit. Fi ayyi pada. Al-lailu malam. As-subhu pagi. Al-masa'u sore. An-naharu siang. Coba Ibu Guru cek lagi mufrodat yang barusan kita pelajari. Apakah anak-anak sudah hafal atau belum? Anak-anak, siapa yang tahu artinya as-sa'ah? Ayo, siapa yang bisa menjawab? As-sa'ah artinya yaitu jam. Nah, siapa yang masih ingat apa ya bahasa Arabnya menit? Bahasa Arabnya menit yaitu daqiqatun. Apa? Daqiqatun. Coba anak-anak, siapa yang masih ingat apa artinya sobahan? Sobahan artinya pagi. Bu Guru harap anak-anak sekalian bisa terus membaca dan mengulangi mufrodat yang kita pelajari kali ini supaya anak-anak paham dan hafal. Nah, kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yakni tarkib. Tarkib yaitu belajar mengenai teknik penyusunan kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Dalam pembahasan kedua ini kita akan mempelajari cara penyusunan kata untuk mengungkapkan kalimat bahasa Arab terkait materi kita yaitu as-sa'ah. Adapun kaidah yang akan kita pelajari kali ini yaitu al-adat at-tartibi. Adat tartibi adalah kata bilangan atau hitungan. Adapun adat terbagi menjadi dua. Yang pertama adat asli dan kedua adat tartibi. Adat asli adalah bilangan yang menunjukkan jumlah suatu benda. Jenis adat asli ada 4, yakni yang pertama adat mufrad, kemudian yang kedua adat murakkab, yang ketiga adat uqud, dan yang keempat adalah adat maktuf. Kemudian adat tartibi. Adat tartibi adalah isim adat yang menunjukkan tingkatan dan dengan mengikuti wazan pola fa'ilun atau fa'ilatun. Ketentuan adat tartibi. Adat tartibi harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut. Yang pertama, mengikuti wazan isim fa'il, yaitu fa'ilun atau fa'ilatun, kecuali pada bilangan 1. Contohnya, ats-tsalitsu atau ats-tsalitsatu. Ats-tsalitsu untuk muzakkar dan ats-tsalitsatu untuk muannas. Kemudian yang kedua, adat dan ma'dudnya
harus sesuai antara muannas dan mudzakarnya. Contoh, al-an nata'allamu darsa ats-tsalits. Al-adawatul istifham, macam-macam kalimat tanya. Cara menggunakan dan memindahkan pertanyaan, yakni kamis sa'ah, fi ayyi sa'ah, dan kam sa'ah. Kamis sa'ah digunakan untuk menanyakan jam berapa. Contohnya, kamis sa'atul an, jam berapa sekarang? Jawabannya, al-an as-sa'atus sabi'ah sobahan. Sekarang jam 7 pagi. Kemudian penggunaan fi ayyi sa'atin digunakan untuk menanyakan pada jam berapa. Contohnya, fi ayyi sa'atin tastayaqidu minan naumi. Pada jam berapa kamu bangun dari tidur? Jawabannya, astayaqidu minan naumi fi sa'atir rabi'ah. Saya bangun dari tidur pada jam 4. Selanjutnya, kam sa'atan digunakan untuk menanyakan berapa jam. Contohnya, kam sa'atan taqra'ul Qur'an. Berapa jam kamu membaca Al-Qur'an? Jawabannya, aqra'ul Qur'an sa'atain. Saya membaca Al-Qur'an selama 2 jam. Pokok pembahasan yang ketiga, yakni qiraah. Pada pokok pembahasan yang ketiga ini, kita akan belajar untuk meningkatkan keterampilan membaca kalimat berbahasa Arab. Oleh karena itu, Ibu Guru akan membacakan teks berbahasa Arab dan anak-anak Ibu minta untuk menyimak dan memperhatikan dengan bijaksana. Langsung saja yuk kita simak bersama-sama. Al-qira'atu. Ismi Fatih. Ata'allamu fil madrasatil mutawasitatil islamiyati di Jakarta. Fi ayyamid dirasah astayaqidu fi sa'atir rabi'ati sobahan. Adhabu ilal madrasati fi sa'ati sadisah wan nisfi. Tabda'ul hissatul ula fi sabi'ati wa astarihu fi tasi'ati wan nisfi. Thumma arji'u ila sofi marratan thaniyatan lidirasati fi sa'atil ashirah wa darusu thamaniya hissosin fil yaum. Yantahil yaumud dirasi fi sa'atil wahidati warrub'i dhuhran. Thumma adhabu ilal bait wa ahyanan adhabu ilal maktabati li asta'ira ba'dal kutubi. Gimana nih anak-anak? Sudah lancar belum membaca teks qiraah tadi? Kalau anak-anak merasa belum lancar, Bu Guru minta anak-anak untuk mengulangi bacaan tadi beberapa kali. Boleh juga anak-anak mencari referensi qiraah atau bacaan berbahasa Arab terkait materi kita, yakni as-sa'ah, di buku-buku lain atau bisa juga mencari di internet. Kita lanjut materi yang keempat, yakni hewan. Nah, pada pokok bahasan kali ini kita akan belajar berbicara dan bercakap-cakap menggunakan bahasa Arab terkait materi kita, yakni as-sa'ah. Anak-anak tentunya pengen kan bisa fasih dan terampil berbicara bahasa Arab. Nah, oleh karena itu, Bu Guru minta anak-anak mencari partner atau pasangan untuk bermain peran bergantian membaca dialog yang akan Ibu Guru tampilkan. Langsung saja kita peragakan percakapannya. Yuk. Al-hiwar. Afwan, kamis sa'atul an As-sa'atus sadisah wan nisfi. fi ayyi sa'atin yabda'u dars Yabda'u fi sabi'ah. wa mata yantahi Yantahi fi tasi'ati wan nisfi. idzan yastaghriqu darsu sa'atain wa nisfan wa madza naf'alu ba'da dhalik. Indana istirahatu
من التاسعة والنصف إلى العاشرة وسوف نرجع إلى الصف مرة ثانية للدراسة. في أي ساعة تنتهي الحصة الآخرة؟ في الساعة الثانية ظهرا. شكرا كثيرا. لا شكرا على واجب. Seru bukan bermain peran dan berdialog dengan teman menggunakan bahasa Arab? Supaya lebih fasih, coba anak-anak ulangi teks hiwar tadi beberapa kali lagi. Nah, dari teks hiwar dan kiroah di atas, Bu Guru minta anak-anak perhatikan tarkib atau susunan kalimat yang sudah Ibu Guru jelaskan di atas. Kemudian, anak-anak cari mufrodat yang belum anak-anak ketahui dan anak-anak pahami. Nah, sekarang kita masuk pada pokok pembahasan yang kelima, yakni Al-Kitabah, yang merupakan pokok pembahasan terakhir. Wah, akhirnya pada pokok pembahasan yang terakhir ini, kita akan belajar meningkatkan keterampilan menulis teks berbahasa Arab. Bu Guru minta anak-anak persiapkan buku tulis dan pulpen. Silakan anak-anak buat teks kiroah atau bacaan. Tulis kegiatan anak-anak sehari-hari. Misalnya nih, saya sarapan pagi pada pukul 6. Misalnya, pada jam 9 saya bermain sepak bola. Saya bangun pagi pukul 4 misalnya. Saya tidur pukul 10 malam. Dan lain-lain. Jika anak-anak merasa kesulitan dalam hal kosakata, silahkan anak-anak buka kamus. Boleh juga bertanya pada Ibu Guru. Bu Guru akan sajikan contohnya, akan tetapi anak-anak sesuaikan dengan kegiatan anak-anak sehari-hari. Bu Guru akan beri waktu 30 menit untuk mengerjakan latihan. Nah, ini nih bonus yang terakhir yang akan Ibu berikan, yakni tadrib atau latihan soal. Silahkan anak-anak berlomba-lomba menjawab pertanyaan yang akan Ibu Guru sajikan. Siapa yang paling cepat menjawab akan Ibu Guru kasih reward atau hadiah. Boleh juga menjawab pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Udah siap semuanya? Yuk kita simak bersama-sama soalnya. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di penghujung pertemuan. Gimana nih belajar kali ini mengenai as-sa'ah bersama Ibu Guru Mihani? Seru bukan? Kita jadi tahu waktu-waktu dalam bahasa Arab. Bisa mengungkapkan, bertanya, dan menjawab pertanyaan tentang waktu-waktu sehari-hari. Sebenarnya belajar bahasa Arab itu mudah dan seru loh. Asalkan kita punya tekad dan terus berlatih. Lagi pula, kita sehari-hari sebagai orang Islam mesti tidak terlepas dari bahasa Arab. Kita sholat menggunakan bahasa Arab. Kita mau makan menggunakan bahasa Arab. Mau tidur, membaca doa berbahasa Arab. Pergi ke toilet, membaca doa berbahasa Arab. Membaca Al-Quran berbahasa Arab. Dan tentunya masih banyak lagi aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan bahasa Arab. Maka dari itu, anak-anak terus semangat belajar bahasa Arab. Oke? Semoga video kali ini yang bertema as-sa'ah bermanfaat bagi semuanya. Hayya bina nahtatim dirasatana fi hadzal yaum bi qiraati hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kritik, dan saran. Tentunya akan sangat membantu saya dalam pertemuan dan pembelajaran selanjutnya.
Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.